Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian dengan membaca buku fikih bermadhab. Dan insyaallah yang akan kita pelajari masih di bab tentang masalah kaedah-kaedah dalam memahami madhab. Yang ke-11, bahwa 4 madhab bukanlah agama yang maksum dari kesalahan. Artinya kita mengakui bahasanya agama itu maksum dari kesalahan. Karena agama itu Allah turunkan melalui wahyu yang disampaikan oleh Nabi, yang disampaikan kepada Nabi SAW, lalu beliau sampaikan kepada umat manusia. Sehingga agama adalah sesuatu yang maksum dari kesalahan. Namun kalau 4 madhab, ini adalah produk ijtihad, hasil dari ijtihad. Sehingga pernyataan dalam madhab, apapun madhabnya, hakikatnya adalah produk ijtihad. Dan produk ijtihad manusia bukanlah sesuatu yang maksum. Baik, kita coba baca keterangan di buku. Kita sepakat bahwa imam yang 4, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah, adalah imam dan panutan bagi kaum muslimin generasi setelahnya. Allah menjadikan pendapat mereka lebih diterima di hati kaum muslimin dari generasi ke generasi. Namun kita juga sepakat bahwa ijtihad tidak hanya terbatas pada 4 ulama ini. Karena Islam tidak mungkin hanya terbatas berada pada pendapat imam yang 4 ini. Islam tidak mungkin hanya terbatas pada 4 imam ini. Masih banyak ulama lain yang sekelas dengan mereka, seperti Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Ibnul Mubarak, Ishaq bin Rahuyah, Ibnu Uyainah, Ibnu Mahdi, Abdurrahman bin Mahdi, Yahya bin Qattan, dan deretan ulama yang lainnya yang jumlahnya sangat banyak. Apalagi di era mereka, di masa 4 mazhab ini, banyak sekali di antara para ulama sampai berada pada tingkatan mujtahid. Sehingga nama-nama ulama besar di masa mereka sangat banyak, dan mereka rata-rata hidup dalam hidup sezaman. Untuk itulah para imam tersebut tidak pernah berharap agar madhabnya disikapi sebagaimana syariat. Karena mereka tahu bahasanya pendapat mereka adalah ijtihad, dan ijtihad bukanlah sesuatu yang maksum. Tidak ada satupun ulama yang berharap agar madhabnya disikapi sebagaimana syariat yang maksum dari kesalahan. Demikian pula mereka sama sekali tidak bermaksud untuk memaksa orang lain agar mengikuti pendapatnya. Bahkan mereka menolak ketika ada orang lain yang mengambil pendapatnya tanpa mengetahui dalil yang menjadi landasan mereka dalam berpendapat. Kita telah mempelajari keterangan para ulama bahwa mereka tidak pernah mengajak masyarakat untuk taklid kepadanya. Dari 4 madhab yang kita kenal, mereka punya pernyataan yang kurang lebih seragam, yaitu menegaskan bahwa mereka tidak maksum dan tidak mau dijadikan sebagai sasaran taklid. Dan bahkan mereka menegaskan kalau ada pendapatnya yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, buang pendapat itu. Imam Abu Hanifah rahimahullah mengatakan, "Idza qultu qawlan yukhalifu kitab Allah Ta'ala wa khabar Rasul sallallahu alaihi wasallam fatruku qawli." Kalau aku sampaikan sebuah pendapat yang menyalahi Al-Quran dan menyalahi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkan pendapatku. Kemudian Imam Malik juga mengatakan, innama ana basyarun.
Aku hanyalah manusia biasa. Ukhti'u wa usib. Aku bisa benar, bisa salah. Manusia biasa itu bisa benar, bisa salah. Fanzuru fi ra'yi, maka perhatikanlah pendapatku. Fakullama wafaqal kitab wa sunnah fakhudhu bihi. Apabila pendapat itu sejalan dengan Al-Quran dan sunnah, maka ambil pendapat itu. Wa kullama lam yuwafiqil kitab wa sunnah fatruku. Dan jika tidak sejalan dengan Al-Quran dan sunnah, tinggalkan pendapat itu. Ini Imam Malik, dan beliau menyadari beliau adalah manusia. Innama ana basyarun ukhti'u wa usib. Aku adalah manusia yang bisa mengalami kesalahan dan bisa benar, sebagaimana peluang itu ada pada orang lain. Imam Syafi'i juga mengatakan yang semisal. Idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wada'u ma qult. Apabila kalian jumpai dalam kitabku ada yang menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tinggalkan pendapatku. Imam Ahmad juga punya pernyataan yang semisal. La tuqalliduni wa la tuqallidu Malik, la tuqallidni wa la tuqallid Malikan wa la Syafi'iyya wa la Al-Auza'iyya wa la Thawriyya wa khudh min haitsu akhadhu. Ini harakat yang lebih tepat, sukunnya. La tuqallidni wa la tuqallid Malikan. Kecuali kalau dibuat jamak. Janganlah kamu taklid kepadaku. Jangan taklid kepada Malik. Jangan taklid kepada Syafi'i atau Al-Auza'i atau Al-Thawri. Dan ambillah dari mana mereka mengambil. Ambillah dari mana mereka mengambil, artinya ambil sumbernya. Pelajari metodologinya. Sehingga sebenarnya mereka sendiri menekankan agar masyarakat itu mempelajari metodologi yang digunakan oleh para ulama 4 madhab dalam memahami agama. Maka sebagaimana imamnya tidak maksum, jika imamnya tidak maksum, Abu Hanifah enggak maksum, Malik enggak maksum, Syafi'i enggak maksum, Ahmad enggak maksum. Sebagaimana imamnya tidak maksum dari kesalahan, demikian pula mazhabnya tidak maksum dari kesalahan. Wa hadza amrun mujma'un alaih, dan ini hal yang disepakati oleh para ulama, sebab tidak ada manusia yang maksum selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Berikutnya, karena 4 mazhab adalah sesuatu yang tidak maksum, maka mohon untuk tidak menyikapi 4 mazhab sebagaimana syariat. Jangan menyikapi 4 mazhab sebagaimana agama. Tidak ada istilah beragama Hambali, beragama Syafi'i, beragama Maliki, tidak ada. Apa agamamu? Syafi'iyah, tidak ada. Apa agamamu? Malikiyah, tidak ada. Tidak ada satupun orang yang mengatakan demikian. Maka jangan sikapi mazhab sebagaimana agama. Baik. Dan kita tahu untuk sebuah ormas. Apa ormas, Pak? Dia hanyalah wadah yang menjadi kendaraan seseorang untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan bersama. Sehingga ormas A punya cita-cita. Orang yang sepakat dengan cita-cita ormas A ini, dia akan bergabung. Ibaratnya sebuah kendaraan, ini base mau menuju Jakarta. Yang ini base mau menuju Surabaya. Yang ini mau menuju Semarang, yang ini mau menuju Jogja, dan beberapa kota yang lainnya. Anda mau kemana? Saya mau ke Jakarta, baik naik bis A. Anda mau kemana? Saya mau ke Surabaya, Anda harus naik bis B. Sebuah ormas, kumpulan banyak orang. Orang ini punya cita-cita, dan cita-citanya seragam. Akhirnya dituangkan dalam sebuah organisasi, lalu diwujudkan bareng-bareng. Dan itulah asalnya sebuah ormas dibentuk. Kemudian dalam sebuah kendaraan itu
ada khittah, ada langkah perjuangan. Ada khittah perjuangan, ada langkah perjuangan. Lalu mereka wujudkan setahap demi setahap, sesuai dengan khittah yang mereka buat, sampai akhirnya tiba di tujuan. Meskipun dalam perjalanan nanti akan mengalami banyak aral rintangan, rintangan 1, rintangan 2, rintangan 3, dan seterusnya. Itulah posisi ormas. Ormas semacam ini bukan agama, dengan sepakat umat Islam. Sehingga Muhammadiyah bukan agama, NU juga bukan agama. Maka siapa yang menyatakan bahwasanya ormas adalah agama? Wallahu ta'ala alam. Dia ini mengatakan demikian, sumbernya dari mana? Dan berangkat dari mana sampai punya pemikiran kayak gitu yang terlalu jauh. Ormas bukan agama. Kemudian ormas berijtihad. Lalu muncullah hasil ijtihad ormas. Di masing-masing ormas ada misalnya tim yang dia membahas tentang kasus yang ada di masyarakat, kemudian dibahas dan didekatkan kepada hukum fikih. Mereka menghasilkan sesuatu dari tim itu. Tapi sekali lagi ini bukanlah pendapat yang maksum, meskipun berangkat dari ijtihad banyak orang. Karena ijtihad banyak orang tidaklah maksum, sebagaimana ijtihad juga satu orang juga tidak maksum. Sebab kebenaran tidak berpihak pada mayoritas, sebagaimana kesalahan tidak selalu ada pada minoritas. Dan yang namanya kebenaran tidak harus berada pada orang yang jumlahnya banyak. Belum tentu pendapat jumhur lebih kuat dibandingkan pendapat satu mazhab. Sehingga misalnya ada 4 mazhab, mazhab Hanafiyah bertentangan dengan mazhab jumhur, belum tentu kebenaran ada di pihak jumhur, ada di pihak mayoritas. Sebab yang namanya kebenaran mutlak ada pada Rasulullah SAW yang beliau ajarkan, kemudian orang berijtihad dalam menerima itu dan kadang menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Nah, walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita beralih ke poin 12. Hukum menisbahkan diri dengan mazhab tertentu. Boleh enggak kita mengatakan ana Syafi'i, ana Hambali, aku Syafi'iyah, fulan Hambali, fulan Maliki, dan seterusnya. Bentuk menisbahkan diri kepada mazhab tertentu, menyebut saya Syafi'i, saya Maliki. Apakah sikap semacam ini diperbolehkan? Ada 3 catatan di sini. Yang pertama, semua nama itu tidak ada di zaman Nabi SAW maupun di zaman para sahabat. Artinya tidak ada kaitannya dengan latar belakang syariat. Sebab ini tidak ada di zaman ketika dalil itu ada. Ketika dalil diturunkan. Berbeda dengan status mukmin atau kafir. Atau status munafik atau kafir. Status mukmin, muslim, munafik, kafir. Semua status ini ada dalam dalil. Sehingga memiliki latar belakang hukum syariat. Saya seorang muslim. Ya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Al-Quran. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Fabidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Wa ana minal muslimin. Sehingga sang Nabi diperintahkan untuk menyatakan saya muslim. Maka identitas semacam ini identitas yang berdalil. Sehingga nisbah di masa silam adalah nisbah kepada Islam, kepada iman. Oleh karena itu, nisbah kepada mazhab tertentu tidak boleh dijadikan standar membangun prinsip pro dan kontra. Al-wala wal bara. Kalau kamu Syafi'iyah, teman. Kalau kamu selain Syafi'iyah, gak teman. Gak bisa kayak gitu. Dijadikan sebagai titik al-wala wal bara, standarnya adalah mazhab tertentu. Gak bisa seperti itu. Kalau kamu muslim, kita teman. Kalau kamu non-muslim, kita saling menghormati posisi agama, dalam arti tidak saling menyakiti,
namun kita bukan saudara. Karena yang disebut saudara, kata Allah adalah innamal mu'minuna ikhwah. Hanyalah sesama orang mukmin yang dia bersaudara. Sehingga selain itu tidak bersaudara. Dengan demikian, kita tidak mengatakan semua yang mengandung nama Asy-Syafi'i dia pro dengan saya. Selain Asy-Syafi'i anti dengan saya. Pernyataan semacam ini jelas keliru. Karena tidak boleh menjadikan sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi SAW sebagai standar al-wala wal bara. Apalagi ormas. Kalau kamu seormas dengan saya, saudara. Kalau tidak seormas, bukan saudara. La haula wala quwata illa billah. Akhirnya, membangun wala wal bara hanya karena kesamaan ormas. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, al-asma'ul lati qad yasughu tasammi biha mithlu intisabun nasi ila imamin. Nama atau gelar yang boleh digunakan. Nama atau gelar yang boleh digunakan seperti bernisbah kepada imam tertentu. Misalnya Al-Hanafi, Al-Maliki, Asy-Syafi'i atau Al-Hambali. Atau seperti bernisbah kepada kabilah tertentu. Misalnya Al-Qisi atau Al-Qaisi, Al-Yamani. Atau kepada daerah tertentu. Misalnya Asy-Syami, Al-Iraqi, Al-Misri. Lalu beliau lanjutkan, fala yajuzu li ahadin ayyamtahinan nas biha wala yuwali bihadhil asma'a wala yu'adi 'alaiha. Siapapun tidak boleh menjadikan nisbah semacam ini sebagai standar penilaian masyarakat. Kamu benar kalau Syafi'iyah, kamu benar kalau Hambali, tidak ada. Dan tidak boleh membangun prinsip loyalitas dengan alasan nama ini. Juga permusuhan tidak boleh dibangun karena perbedaan nama. Bal akramul khalqi indallah atqahum min ayyi ta'ifatin kana. Karena hakikatnya orang yang paling bertakwa dan paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa dari kelompok manapun dia berasal. Mau dari kelompok A, dari kelompok B. Siapapun yang lebih bertakwa dalam mazhab itu, maka dialah manusia yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini catatan yang pertama. Jadi catatan yang pertama ini mengajarkan kepada kita jangan fanatis terhadap mazhab tertentu sampai itu dijadikan sebagai landasan untuk membangun prinsip al-wala wal bara, pro dan kontra. Senang karena satu mazhab, benci karena beda mazhab. Itu tidak boleh. Jika ini tidak boleh untuk kelas mazhab, yang itu ruang lingkupnya jauh lebih luas, maka lebih nggak boleh lagi untuk kelas ormas, yang ruang lingkupnya lebih sempit. Sehingga tidak boleh dia mau membela karena sesama ormas. Jelas ini bermasalah. Nah, dulu di zaman jahiliyah mereka punya prinsip unsur akhaka zaliman au mazluman. Bantu temanmu baik dia di posisi berbuat zalim atau didolimi. Itu prinsip jahiliyah. Sehingga kalau ada satu suku mau salah mau benar, ketika dia sengketa dibela. Dalam Islam kita diajari unsur akhaka zaliman au mazluman. Bantu saudaramu yang zalim maupun yang dizalimi. Bagaimana bentuk membantu saudara yang zalim? Bagaimana bentuk membantu saudara yang zalim? Bentuknya adalah dengan mengingatkan dia. Dengan mengingatkan dia, jangan berbuat zalim. Karena kalau kamu berbuat zalim, dosamu besar. Dan menolong yang dizalimi adalah membela dia agar dia mendapatkan haknya ketika dia dizalimi oleh orang lain. Baik, maka prinsip semacam ini mirip sebagaimana prinsipnya jahiliyah yang mereka ta'assub kepada suku tertentu. Kalau kita satu kabilah dibela mati-matian, baik dia di posisi benar maupun salah.
ta'assub dengan suku tertentu seperti ini tidak diperbolehkan. Atau ta'assub dengan ormas tertentu atau mazhab tertentu tidak diperbolehkan karena itu bisa memicu permusuhan di kalangan masyarakat. Nah, sekarang ta'assub itu cukup semarak di masyarakat dan gampang sekali kan orang membuat loyalitas karena kesamaan tertentu. Contoh ya, perguruan silat ini yang sering. Ini ikut apa? Oh, perguruan silat A, yang ini perguruan silat B. Berantem. Kalau ketemu nggak akur. Ada bang ya? Banyak. Bahkan sampai olahraga itu loh bisa bikin nggak akur. Misalnya yang ini pencak silat, yang ini judo, yang ini taekwondo, yang ini apa lagi? Misalnya tifan, ya. Itu bisa nggak akur. Itu kan sebenarnya cuman olahraga. Dia olahraganya apa? Taekwondo. Yang ini pencak silat. Yang ini misalnya yang dari Thailand Muang Thai, ya. Yang ini Muang Thai. Itu bisa nggak akur. Masya Allah. Padahal semua hanyalah olahraga. Ada yang dulu yang lompat-lompat kaki itu parkur, bukan. Yang dari Brazil ini. Nah, itu hanya sebatas olahraga. Tapi orang ketika olahraga semacam ini kadang bisa menimbulkan efek apa? Loyalitas. Ini sesama aliran pencak silat, loyal dia, akrab. Yang ini, oh enggak, ini beda. Ini aliran taekwondo, musuhan. Padahal itu kan cuma olahraga. Nah, itu contoh membangun loyalitas dan kebencian atas dasar yang sama sekali tidak ada dalam Islam, tidak ada dalam dunia agama. Sepak bola apalagi ya. Korban orang yang mati karena tawuran sepak bola. Jumlahnya wallahu a'lam. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Sangat banyak. Ya. Dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Dulu di Eropa ketika sepak bola itu semarak awal-awal, terjadilah seperti itu. Kemudian mereka udah mulai bosan, lebih dewasa. Di Indonesia kejadian semacam ini masih semarak. Sehingga kalau sudah Arema melawan Persebaya misalnya, Masya Allah, itu polisi yang dikerahkan bisa banyak sekali ya. Baik, kemudian catatan yang kedua, nisbah kepada mazhab tidak dikenal pada masa Nabi SAW maupun para sahabat, sehingga tidak ada nilai hukum sunnah maupun wajib untuk menisbahkan diri dengan mazhab tertentu dalam penyebutan nama. Tidak ada di zaman Nabi SAW maupun para sahabat, maka tidak wajib untuk menisbahkan diri kepada mazhab tertentu. Berdasarkan hal tersebut, penyebutan fulan asy-Syafi'i, fulan al-Maliki tidak memiliki nilai sunnah apalagi wajib. Tambahkan di belakang nama saya, misalnya Paijo asy-Syafi'i. Saya berharap dapat pahala dari situ. Tidak ada pahalanya. Tidak bernilai sunnah maupun wajib. Artinya penyebutan itu tidak bernilai ibadah sama sekali. Syekhul Islam mengatakan, Anal umura allati laysat mustahabbatan fi syar'i la yajuzu ta'abbudu biha bittifaqil muslimin wala taqarrubu biha ilallah. Permasalahan yang tidak ada anjurannya dalam syariat tidak boleh dijadikan untuk sarana ibadah menurut sepakat kaum muslimin. Demikian pula tidak boleh digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga nggak bisa ibadah dengan hanya sebatas gelar-gelar tadi. Baik, ini dua catatan berkaitan dengan bermadhab, hukum bermadhab. Jadi yang pertama, hindari ta'assub, jangan sampai itu dijadikan sebagai standar loyal dan kebencian.
membangun loyalitas dan kebencian. Yang kedua, bahasanya bernisbah kepada madhab itu bukanlah perkara agama sehingga tidak bisa kita nilai sebagai bentuk ibadah. Yang ketiga, fungsi bernisbah kepada madhab apa fungsinya? Bukankah banyak ulama yang bernisbah kepada madhab seperti Imam An-Nawawi bernisbah kepada madhab Syafi'i, Nawawi Asy-Syafi'i, Ibn Rajab Hambali. Fungsi penisbatan ini hanya semata untuk tanda pengenal, lit-ta'rif, yang menunjukkan bahwa kegiatan belajar mengajar ulama tersebut mengikuti jalur madhabnya. Syekhul Islam menyebutkan, wal intisabu ila alimin aw syaikhin innama yuqsadu biha ta'rif. Tujuan bernisbah kepada ulama tertentu atau syekh tertentu adalah untuk ta'rif, liyamiza an ghairihi, sehingga dia beda dengan yang lain. Loh, kenapa Imam Nawawi kok Syafi'i? Oh, ini beda dengan Ibnu Rajab Hambali. Meskipun mereka hidupnya kurang lebih sezaman atau abadnya sama, ya, di abad 6 Hijriah. Adapun alhamdu wadh-dhammu wal-hubbu wal-bughdu wal-muwalatu wal-mu'adatu fa innama takunu bil asya'il lati anzalallahu biha sultanahu wa sultanuhu kitabuhu. Sedangkan adanya pujian maupun celaan, rasa cinta maupun kebencian, loyal atau permusuhan, fa innama takunu, hanya boleh terjadi pada posisi yang Allah turunkan, harus punya landasan agama, atas dasar yang Allah turunkan sultan, atas dasar standar yang dengannya Allah turunkan sultan, dan sultannya adalah kitabnya, dan sultan Allah adalah kitab Allah. Sehingga kalau tidak ada dalam kitabullah, nggak bisa dijadikan sebagai standar pro dan kontra, al-wala wal bara, intinya itu. Sehingga bolehkah bernisbah kepada mazhab? Boleh. Terus tujuannya apa? Untuk ta'rif, pengenalan. Oh, dia belajar dalam mazhab Syafi'i, dia belajar dalam mazhab Hambali, dia belajar melalui jalur mazhab A, mazhab B, dan seterusnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan di sini ada satu catatan yang kami jadikan sebagai quote, ya. Di buku kita jadikan sebagai salah satu quote di buku, permasalahan yang tidak ada ajarannya dalam syariat tidak boleh dijadikan sebagai sarana ibadah. Maka kita tidak beribadah dengan menyebut saya Syafi'i, saya Hambali, atau saya bernisbah kepada ormas A, ormas B, karena ini tidak ada keterangannya dalam syariat. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita telah menyelesaikan bab seputar masalah aturan dalam bermadhab. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya akan kita bahas ini, fikih ikhtilaf, panduan ketika berbeda pendapat. Saya kira ini materi yang cukup penting untuk diketahui oleh kaum muslimin, ya. Sebab di antara sumber ketidakdewasaan yang dialami oleh kaum muslimin adalah ketika terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat. Dan saya masih ingat bahwa kajian tentang fikih ikhtilaf pertama kali saya sampaikan di Jakarta, ya, Jakarta Selatan. Kita pernah menyampaikan itu. Dan catatan itu yang kemudian masih saya jaga, saya gunakan untuk menulis salah satu bab di buku ini dengan kami kasih judul fikih ikhtilaf. Semoga bermanfaat. Insyaallah besok akan kita lanjutkan di lain waktu untuk membahas tentang fikih ikhtilaf. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Cari produk AINB Store, kaos, merchandise, atau buku, silakan kunjungi ainbstore.id, Tokopedia dan Shopee di AINB Store ID.
Dengan semakin berkembangnya dakwah yang disampaikan melalui ANB Channel yang diisi oleh Ustadz Aminur Bait, Ustadz Wira Mandiri, Ustadz Ristian Ragil, Ustadz Amir As-Soronji, Ustadz Musa Jundana, Ustadz Muhammad Abu Rifai, dan para asatidzah Jogja lainnya, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada kaum muslimin melalui Yayasan Amal Abadi Indonesia yang mengelola lembaga Indonesia Bersih Riba, tim perawat jenazah Al-Baqi, konsultasi zakat dan waris. Insya Allah akan dibangun kantor dan studio ANB Channel yang representatif serta kantor Yayasan Amal Abadi Indonesia. Mari dukung dengan menginfakkan sebagian harta kita melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia dengan nomor rekening 7441998877. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Nah, walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Bismillah, Ustadz, saya mau bertanya, apakah imam mazhab ini masuk ke dalam tabi'in atau tabi'at tabi'in ya Ustadz? Terkait biografi imam empat madhab ya. Mereka berbeda waktu, berbeda zaman. Ketika Imam Abu Hanifah meninggal dunia di tahun 150 Hijriah, Imam Syafi'i lahir. Dan Imam Syafi'i meninggal di tahun 204 Hijriah. Sehingga Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah tidak ketemu. Di tahun Imam Abu Hanifah meninggal, di tahun yang sama Imam Syafi'i lahir. Karena itu mengenai waktunya mereka tidak seragam. Nah, apakah mereka berada di zaman tabi'in, tabi'in atau generasi setelahnya? Untuk Imam Abu Hanifah, sebagian keterangan menyebutkan bahwa beliau masuk generasi tabi'in. Karena beliau pernah berjumpa dengan Anas bin Malik. Apakah beliau pernah mendengar Anas bin Malik? Ulama beda pendapat. Namun informasinya sebagian menyebutkan Abu Hanifah pernah berjumpa sahabat Anas. Dan pertemuan seorang muslim dengan sahabat dalam posisi beriman, dalam posisi dia adalah seorang muslim, maka berstatus sebagai tabi'in. Maka orang ini menjadikan statusnya sebagai tabi'in. Kemudian Imam Malik bin Anas bukan tabi'in, tapi beliau tabi'in. Dan beliau ketemu dengan Nafi'. Nafi' siapa? Nafi' murid seniornya Ibnu Umar dan menantunya Ibnu Umar. Dan Nafi' rahimahullah adalah seorang ulama tabi'in. Sedangkan Imam Malik tidak ketemu dengan sahabat, tapi beliau ketemu dengan murid seniornya tabi'in. Karena itu murid seniornya sahabat yaitu tabi'in, Nafi', sehingga Imam Malik masuk dalam generasi tabi'in. Sementara untuk Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, mereka generasi bawahnya. Mereka berada di generasi bawahnya sehingga tidak ketemu dengan tabi'in dan ketemunya dengan tabi'in. Terus namanya apa ya? Itu, Pak. Ya, generasi setelah tabi'in, tidak ada nama khusus. Karena tiga ini yang dibatasi yaitu sahabat, tabi'in dan tabi'in. Intinya mereka tidak satu generasi. Wallahu a'lam. Ustadz, bagaimanakah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saudara kita yang mayoritas banyak ini Ustadz? Mereka sering bertanya, kamu ini mazhabnya apa, alirannya apa, dan lain-lain seputar perbedaan yang terjadi Ustadz. Jazakallahu khairan. Sampaikan saja bahwasanya saya seorang muslim. Dan tentang madhab, di tempat kita mengklaim madhab tertentu dominan hanyalah sebatas klaim. Sehingga kalaupun ada orang yang bertanya kepada kita, kamu madhabnya apa? Anda sendiri madhabnya apa? Beranikah orang ini mengatakan Syafi'iyah?
Kalau dia mengklaim saya Syafi'iyah, baik buktikan kalau kamu Syafi'iyah. Gimana buktinya? Ditanya tentang apa saja rukun dan syarat wudhu menurut madhabnya Syafi'i. Tidak bisa. Bagaimana cara sholat menurut madhab Syafi'i? Tidak ngerti. Gimana bisa disebut Syafi'iyah? Kalau dia nggak ngerti dengan isi yang ada dalam madhab Syafi'i. Makanya kemarin beberapa kali kita tegaskan bahwasanya orang awam nggak punya madhab. Sebagaimana keterangan Ibnu Qayyim. Sehingga madhab itu tidak berlaku bagi orang awam, tapi berlaku bagi talibul ilmi. Kalau talibul ilmi, orang yang serius belajar agama, sehingga dia datang ke kampus untuk belajar agama seperti para mahasiswa yang ada di UIM misalnya, atau mahasiswa jurusan agama yang ada di Riyadh dan beberapa kampus yang lain, termasuk mereka yang sedang belajar agama, sekarang sedang mondok di pondok A, pondok B, pondok C. Dia adalah para tulabul ilmi, orang-orang yang sedang belajar. Bisa jadi orang ini bermadhab, karena dia mempelajari kaidah madhab. Meskipun banyak juga yang tidak bermadhab. Dia mondok tapi tidak bermadhab. Sehingga untuk masalah apa madhabmu, apa aliranmu, jawaban pertama adalah kita seorang muslim. Sedangkan madhab, mungkin kita nggak bisa berani mengatakan saya Syafi'i karena saya buta dengan madhab Syafi'i. Tidak ngerti madhab Syafi'i itu apa. Bagaimana bisa mengklaim dia Syafi'iyah sementara dia nggak tahu madhabnya Syafi'i itu apa. Maka yang lebih penting bukanlah klaim, tapi yang lebih penting adalah pembuktian dengan cara mempelajari apa yang disampaikan dalam madhab. Wallahu a'lam. Ustadz mau bertanya, maka dari itu pembahasan kajian ini apakah artinya tak wajib bermazhab ya Ustadz? Bukankah 4 mazhab juga berdasarkan dalil dari agama Islam? Mohon penjelasannya ya Ustadz. Tidak ada yang kami ketahui dan itu sudah pernah ditegaskan dalam kajian sebelumnya. Bahwasanya ulama sepakat bermadzhab tidak wajib. Bermadzhab tidak wajib. Meskipun madzhab itu kita akui sebagai hasil ijtihad. Sehingga bolehkah kita bermadzhab? Boleh, tapi tidak wajib. Kami tidak pernah melarang bermadzhab. Namun kita sedang membahas, meluruskan bagaimana ketika orang itu bermadzhab. Kalaupun kamu bermadzhab, yang pertama, tugas pertama adalah kau harus belajar. Bagaimana mungkin bermadzhab tapi nggak belajar? Apa yang harus saya pelajari? Kamu mau memilih madzhab apa? Nggak tahu. Karena kan dia nggak tahu. Gimana mau milih nggak ngerti isinya? Orang bisa milih itu kalau paham isinya. Ini misalnya ada 4 mangkok di depan. Ini isinya bakso, ini mie ayam, ini soto, ini tongseng misalnya. Bapak mau yang mana? Oh, saya mau yang bakso. Saya mau yang soto. Saya mau mie ayam. Dia tahu isinya, sehingga dia bisa milih sesuai selera. Tapi kalau nggak tahu isinya, gimana dia bisa milih? Lah terus gimana? Cara bermadzhab pertama aja sudah nggak benar. Maka Anda butuh bimbingan guru. Nah, saat pertama Anda belajar, dibimbing oleh guru. Lalu Anda ingin fokus pada madzhab tertentu. Lalu sang guru menyarankan, silahkan kau pelajari madzhab A. Lalu dia jatuhkan pilihan kepada madzhab A. Dari situ dia belajar ya, apapun yang keterangan yang ada dalam madzhab A. Saat dia belajar seperti itu, maka dia menjadi madzhabnya A. Madzhabnya jadi A. Tapi ini tidak wajib. Ini sifatnya mubah. Ya. Karena sifatnya hanya lit ta'rif, untuk pengenalan. Oh, berarti dia belajar di madrasahnya madzhab A. Dia belajar di madrasahnya madzhab A atau madzhab B. Maka dalam bermadzhab seperti ini tidak wajib, tapi tidak dilarang untuk bermadzhab, dan boleh saja orang menisbahkan diri kepada madzhab tertentu. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya
orang yang beribadah, kalau katakan sholat, mungkin gerakannya mungkin benar, seperti panduan yang ada di salah satu mazhab gitu. Tapi dia hanya sekedar ikut-ikutan. Misalkan dia melihat ada orang yang dia anggap berilmu, cara sholatnya begini, rukuknya begini, sujudnya begini. Dia ikut-ikutan saja. Ketika dia ditanya, dia nggak bisa jelasin. Apa dasarnya kamu takdirnya seperti ini? Oleh saya tahunya di Pak Ustadz itu begitu. Kenapa sujudnya begini? Ya karena Pak Yai itu sujudnya begini. Nah itu bagaimana Ustadz? Baik. Apakah orang beribadah seperti itu ibadahnya bernilai pahala Ustaz? Walaupun sebenarnya secara gerakan itu benar gitu Ustaz, tapi dia nggak tahu ilmunya. Masya Begitu Allah. Ustaz saya. Terima kasih Ustaz. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Baik. Insya Allah nanti di buku Fikih Bermadhab kita akan membahas satu bab khusus, yaitu seputar masalah taklid. Dan masalah taklid itu kami sebutkan setelah fikih ikhtilaf ya. Di bagian bawah itu nanti ada kaedah-kaedah dalam masalah taklid. Di buku Fikih Bermadzhab halaman berapa Bang? Kalau yang taklid? Agak di bawah ya. Baik, ada di halaman 237 ya, masih panjang ya. Kita berada di halaman 130-an, ini ada di halaman 237. Kaidah dalam taklid beragama. Karena taklid itu tidak dilarang secara mutlak, ada bagian taklid yang ditoleransi. Dan kapan taklid itu ditoleransi, kemudian batasannya seperti apa ketika orang itu bertaklid, nanti akan dibahas dalam kaidah dalam taklid beragama. Agar tidak terjadi taklid buta. Ini ada di halaman cukup jauh ya, di halaman 237. Dan kasus yang tadi Bapak sampaikan itu berbicara tentang masalah orang yang taklid pada tokoh tertentu, pada guru tertentu. Nah, bagaimana kaedahnya, apakah ini diperbolehkan? Insya Allah nanti kita bahas di halaman 237. Semoga Bapak bersabar untuk bisa mengikutinya. Yang secara umum ya, kalau hukumnya diperbolehkan ketika dia tidak mampu sama sekali memahami dalil. Sebab Allah Subhanahu wa taala berikan panduan bagi orang yang 100% tidak ngerti, bisanya hanya ngikuti, dan nilai benar dan salahnya dia nggak tahu, tapi yang diikuti ini orang baik, mengajarkan kebaikan, mengajarkan kebenaran, mengajarkan sholat sesuai sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada orang yang tahu kalau kamu tidak tahu. Wallahu a'lam. Silakan. Ustadz, terkait penyelesaian kasus yang kadang terjadi di tengah masyarakat kita, semua polemik perbedaan penentuan waktu sholat Idul Adha yang berkonsekuensi keabsahan waktu penyembelihan. Dalam hal ini sering terjadi ada seseorang yang telah menyetorkan biaya patungan untuk 9 sapi. Qadarullah terdapat perbedaan waktu pelaksanaan sholat Id. Kemanitiaan kurban yang menjalankan amanah penyembelihan akan menyembelih di hari pertama saat sholat Id. Perlu diketahui bahwa panitia mengikuti penentuan tanggal 10 Zulhijjahnya menggunakan hisab, tidak ikut ketentuan pemerintah. Sedangkan salah satu pengkorban mengikuti penentuan dari pemerintah dengan ru'yah. Dalam hal ini apakah sembelihan tersebut sah ya Ustaz? Karena binatang yang dia disembelih sebelum pengkorban melakukan sholat. Sudah dilakukan upaya usulan bahwa penyembelihan di hari tasyrik akan tetapi tidak disetujui oleh pihak panitia. Apakah penentuan sah tidaknya sembelihan melihat pada hukum sah tidaknya penentuan waktu 10 Zulhijjah dengan hisab ya Ustaz? Atau sah tidaknya sekedar dilihat dari kapan waktu sholat yang dikerjakan oleh pengkorban? Mohon pencerahannya Ustaz. Masya Allah. Baik. Barakallahu fikum. Ini permasalahan turunan ketika terjadi perbedaan antara hisab dan ru'yah atau metode yang ditetapkan oleh pemerintah dengan metode yang ditetapkan oleh ormas tertentu sebagaimana ma'ruf di negara kita.
Dan sebenarnya kalau ini dilanjutkan akan ada banyak sekali turunan-turunan yang lain. Sampai kami pernah membuat sebuah kesimpulan, saya bayangin ya, andaikan Arafah itu ada di Indonesia. Lalu kaum muslimin sedunia mereka haji di Indonesia. Kemudian mereka nanti akan melakukan wukuf di Arafah. Kita bayangkan, andaikan Arafah ada di Indonesia. Mungkin di Arafah akan ada 4 wukuf. Wukuf An-Nadhir. Wukuf misalnya lagi. Sekte A atau yang menggunakan metode hisab. Nanti wukuf yang menggunakan metode ru'yah. Dan baru Naksabandiyah. Karena kan beberapa sekte sufi ini dia punya metode sendiri dalam menetapkan tanggal sehingga kadang duluan. Sampai pernah 4 kali hari raya, 4 hari ya. Anda bisa bayangin, kalau itu terjadi kira-kira gimana nasib para jamaah haji yang datang ke Indonesia? Ini kok sudah ada wukuf, oh itu kelompok An-Nadhir. Ini kok wukuf, jadinya wukuf 4 kali. Masya Allah. Maka karena di Saudi tidak pernah ada yang beda dalam penetapan tanggal, sebab semuanya dikembalikan kepada satu rujukan, maka tidak pernah ada cerita hari raya berbeda, tidak pernah ada cerita wukuf berbeda, tidak pernah ada cerita kegiatan haji berbeda. Semuanya seragam. Baik. Nah, selanjutnya kalau melihat dari keadaan di negara kita, terjadi perbedaan dalam menetapkan kapan tanggal 1 Dzulhijjah yang nanti akan berimbas pada perbedaan penetapan tanggal 10 Dzulhijjah. Di antara efeknya adalah perbedaan dalam masalah waktu penyembelihan. Sehingga bisa jadi khilaf yang terjadi pada perbedaan pada penentuan tanggal 1 Syawal dengan khilaf yang terjadi pada penentuan tanggal 10 Dzulhijjah, efek sampingnya lebih rumit untuk tanggal 10 Dzulhijjah. Terus bagaimana beberapa panduan yang bisa kita lakukan? Yang pertama, Nabi SAW menilai tidak sah ketika ada orang yang menyembelih hewan kurban sebelum dia sholat. Dulu ada seorang sahabat yang beliau ini adalah pamannya Al-Bara' bin Azib. Beliau menyembelih seekor kambing sebelum berangkat sholat Id dengan maksud agar kambingnya bisa disuguhkan kepada Nabi SAW. Sehingga pertama kali disembelih dan nanti ketika selesai sholat Id langsung bisa disuguhkan kepada Rasulullah SAW, bisa dipakai untuk sarapan. Kemudian orang ini mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kambing saya sudah saya sembelih sebelum saya sholat. Apa kata Nabi SAW? Syatuka syatu lahmin. Kalau seperti ini caranya, kambingmu hanya kambing daging biasa. Gak ada nilai pahalanya. Tidak ada nilai kurban. Syatuka syatu lahmin. Tidak ada nilai kurban. Sehingga bernilai sebagai kambing biasa. Sebab ibadah itu ada aturan waktu. Seperti contoh misalnya. Dalam penyerahan zakat fitrah, orang yang menyerahkan zakat fitrah sebelum sholat Id dilakukan sah sebagai zakat fitrah. Tapi setelah sholat Id dilakukan, maka statusnya hanya sedekah biasa. Nabi SAW bersabda, "Faman addaha qabla sholati, fahiya zakatun maqbulah." Barang siapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum sholat Id, dia menjadi zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da sholati, fahiya sadaqatun minas sadaqat. Tapi siapa yang menunaikan zakat fitrah setelah sholat Id, sedekah biasa. Batasnya cuma waktu sholat Id. Sama-sama yang dikeluarkan beras. Sebanyak 1 sok, anggaplah 3 kilo. Tapi Pak, kenapa kok nilainya jauh berbeda? Karena ini yang sesuai aturan. Yang sesuai aturan, orang mengeluarkan zakat fitrah sebelum sholat Id, jadi zakat sah sebagai zakat fitrah. Dia tercatat mendapatkan amal zakat fitrah dan menggugurkan kewajiban dia bayar zakat fitrah. Tapi kalau dia telat lalu bayarnya setelah sholat Id, maka dia berarti tidak membayar zakat fitrah meskipun dia mendapatkan pahala sedekah dengan menyerahkan beras yang dia berikan kepada fakir miskin.
Batasnya hanya sholat Id. Aturan yang sama juga kurban. Aturan yang sama juga berlaku pada kurban. Siapa yang menyembelih sebelum sholat Id, kata Nabi SAW, syatu ka syatu lahmin, ya kamu seperti nyembelih kambing biasa, nggak ada nilai kurbannya. Sehingga orang semacam ini tidak akan mendapatkan pahala kurban. Dan siapa yang menyembelih setelah sholat Id, dia menjadi kurban yang sah. Sehingga batasannya adalah sholat Id. Maka ada perbedaan antara Syawal dengan Dzul Hijjah, dengan Idul Adha. Idul Fitri terkait masalah pembayaran zakat fitrah, Idul Adha terkait pembayaran atau terkait menunaikan kurban. Baik, ini catatan yang pertama. Maka jika sahibul kurban belum sholat Id, karena dia meyakini ini hari belum Idul Adha, maka tidak boleh bagi dia untuk menyembelih hewannya. Tidak boleh bagi dia untuk menyembelih hewannya. Tayyib. Bagaimana ketika posisi dia mengikuti iuran sapi? Dan ini catatan yang kedua. Dia berada di posisi mengikuti iuran sapi. Sementara dalam iuran sapi itu ada 7 orang. Salah satunya dia. 6 orang sholat Idnya misalnya di hari Jumat ya. Satunya Jumat sama Sabtu. Di hari Jumat dia sholat Id. Yang 1 orang sholat Idnya di hari Sabtu. Karena terjadi perbedaan tadi. Ketika sapi ini disembelih, berarti kan orang yang ketujuh juga ikut menyembelih. Karena hewan kurbannya patungan. Maka di posisi ini dia berarti ikut kegiatan kurban, tapi disembelih sebelum dia sholat. Itu kemudian memberikan konsekuensi bahwasanya kurban dia tidak sah sebagai, sembelihan dia tidak sah sebagai kurban. Karena dia belum melaksanakan sholat Id dan dia yakini hari ini masih tanggal 9 Arafah, tanggal 9 Dzul Hijjah, hari Arafah. Belum Idul Adha. Maka di posisi itu dia belum boleh untuk berkorban. Sementara panitia Pak tetap menyembelihnya akan di tanggal ini, selisih 1 hari. Maka pilihannya satu, Anda harus mengundurkan diri dari awal. Sehingga nanti tanggung jawab panitia, uang bisa Anda ambil, dibelikan kambing, lebih independen, dan tanggung jawab panitia adalah mencarikan ganti. Atau 6 orang ini, karena 7 ya, hilang 1 jadi 6. 6 orang ini nomboi, sehingga sapi ini jadi milik berenam. Apa boleh Pak sapi jadi milik berenam? Boleh, karena maksimalnya 7. Sehingga seekor sapi dimiliki bertiga boleh. Dimiliki berdua juga boleh. Dimiliki berlima silahkan. Berenam boleh. Cuman jadinya iuran dia lebih banyak. Ya, karena sapi 1 dimiliki berenam. Sehingga solusinya untuk kasus kurban iuran ketika terjadi perbedaan pendapat antara sahibul kurban A dengan sahibul kurban B, antara sebagian sahibul kurban dengan sebagian yang lain, solusinya 1. Kurban ini disembelih di tanggal 10 yang belakang. Yang menurut sebagian sahibul kurban itu masuk hari tasyrik. Dan menurut sebagian sahibul kurban itu berada di tanggal 10 Dzul Hijjah. Ini solusi yang pertama. Jika panitia bisa memberikan solusi ini, alhamdulillah. Insya Allah semuanya ridho. Dan sepakat semuanya sah. Sepakat semuanya sah. Baik yang meyakini bahasanya itu hari tasyrik, ataupun yang meyakini itu tanggal 10 Dzul Hijjah. Pilihan yang kedua. Kalau ini tidak bisa. Sahibul kurban tetap meminta. Enggak, saya maunya begitu selesai sholat Id, langsung disembelih. Saya enggak mau besok. Berarti ini ngambil pilihan yang kedua. Jika tidak bisa diseragamkan di tanggal 11 menurut sebagian kelompok, atau tanggal 10 menurut sebagian orang dan tanggal 10 menurut orang yang lain, jika tidak bisa diseragamkan, maka pilihannya adalah yang di tanggal yang kurbannya telat, mundur dia. Mundur. Konsekuensi mundur gimana Pak? Ya bisa minta uangnya dikembalikan. Lalu berarti kurang dong Pak ini seekor sapi. Kurang jumlah orangnya.
kurang jumlah orangnya, pilihannya ada dua. Nyari ganti. Wah, ini sudah mepet-mepet nih. Nah, itu yang repot. Semoga dapat ya. Nyari ganti, atau pilihan yang kedua adalah orang yang masih tetap berada dalam iuran sapi tadi, nambahi. Sehingga bisa jadi tinggal berempat, Pak. Yang 3 Idnya besok. Yang 4 Idnya hari ini. Maka yang berempat ini iuran nambahi untuk memiliki sapi itu berempat. Nomboi. Jadi yang keluar tadi berapa? 3 orang. Baik. Iuran 3 orang ditanggung 4 orang. Jadinya sapi ini milik berempat. Kurban milik berempat. 4 orang untuk seekor sapi. Boleh, Pak? Boleh. Baik. Ini solusi yang bisa kami berikan dan kami ingatkan kepada para panitia. Ya. Bertakwalah kepada Allah ketika Anda mendapatkan amanah semacam ini. Karena amanah ini nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Sehingga ada tanggung jawab yang harus Anda laksanakan, yaitu memastikan, yang utama, memastikan kurban dari para sahibul kurban yang Anda tangani statusnya sah. Memastikan itu. Maka panitia tidak boleh menggampangkan urusan semacam ini, dan Anda bertanggung jawab ketika ada salah satu sahibul kurban yang ternyata beda, Idnya besok. Lalu Anda paksa untuk tetap ikut disembelih di hari ini. Nah, ini pemaksaan yang tidak dibenarkan. Kasihan dia. Batal. Dia sudah keluar uang tapi ternyata batal kurbannya. Dan panitia bertanggung jawab kalau tetap ada keputusan semacam ini. Sehingga pilihannya tadi, yang ini dikeluarkan, uangnya dikembalikan, carikan ganti, atau yang sisa nomboi. Atau pilihan yang kedua adalah ditunda penyembelihannya. Wallahu ta'ala alam, itu yang bisa kita jadikan sebagai saran untuk kasus panitia, untuk kasus kurban yang terjadi perbedaan pendapat antara sebagian sahibul kurban dengan yang lain. Kalau kambing insya Allah lebih ringan ya, tinggal ditunda aja. Kalau masjid tidak melayani ya berarti dia bisa cari masjid yang lain. Nah, baik, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Maaf, saya bertanya sama teman tentang pembagian hubungan. Bapak saya meninggalkan satu istri, 2 anak perempuan, 1 anak laki-laki, 1 adik kandung bapak. Mohon maaf Bu, suaranya agak kurang begitu jelas. Bapak Ibu meninggal. Bapak saya meninggal. Baik, anaknya? Anak perempuan 2. Anak perempuan 2. Istri. 1 anak laki-laki. Istri, 1 anak laki-laki. Anak laki-lakinya 1. Anaknya berapa? Anaknya 2. bapak berapa? Anaknya 3. Nah, berarti Anda sebutkan anak 3, laki berapa, perempuan berapa? Laki-laki 1, perempuan 2. Nah, gitu lebih enak ya. Oh iya. Nah, terus Istri, 1 adik kandung dari bapak. baik. Sebenarnya saya sudah menghitung Ustadz, cuma di keluarga ada perdebatan, jadi saya ingin meyakinkan. Harta yang ditinggal itu ada 2 miliar. Tidak ada hutang, tidak ada wasiat. Bagaimana pembagian warisan menurut syar'inya, Ustadz? Baik. Baik, silakan Anda simak di layar televisi ya. Oh iya Ustadz, ada satu lagi pertanyaannya. Untuk harta waris yang sudah dibagikan tersebut, bagi anak, apakah ada penggunaan yang sesuai dengan syariat? Takutnya digunakan untuk hal-hal yang mubah gitu, Ustaz. Baik. Ya, terima kasih. Jazakallahu. Baik. Saya membuat skema seperti ini ya tadi. Jadi A sebagai bapak, B sebagai istri,
kemudian punya 3 anak, 1 laki, 2 perempuan. Sehingga skemanya seperti ini. Dan A punya adik perempuan, saya taruh di sebelah samping. Taib, dari ke berapa orang ini berarti? Ahli warisnya yang disebutkan ada 1, 2, 3, 4, 5. Dari atau keluarga yang disebutkan ada 5. Dari 5 keluarga ini yang bukan ahli waris 1, yaitu adik perempuan. Kenapa bukan ahli waris? Karena saudara bapak tidak mendapatkan warisan ketika bapak punya anak laki-laki. Saudara bapak tidak dapat warisan ketika bapak punya anak laki-laki. Sehingga posisi adik ini termahjub. Posisi bapak ini termahjub, tertutupi dengan keberadaan anak laki-laki. Mahjub ya. Mahjub artinya tertutupi dengan keberadaan anak laki-laki. Hajibnya ini. Baik. Nah, karena beliau nggak dapat warisan, maka langsung kita anulir di sini. Sehingga ahli waris tinggal 4 orang. Ahli waris tinggal 4 orang. Istri, yaitu B, mendapatkan 1/8. Ya. Sisa 7/8 dibagi untuk anak dengan porsi 2/1 begini. Baik. Kemudian karena porsinya 2/1 berarti laki-laki 2, perempuan 1. Ini totalnya kan 4. Ya, 2 tambah 1 tambah 1. Baik. Sehingga 7/8 dibagi 4. Sisa 7/8 dibagi 4. Jadinya berapa? 7/32. 7/32. Sudah? Anak laki-laki mendapatkan 2 kali 7/32. Sama dengan 14/32. Anak perempuan 1 mendapatkan 7/32. Anak perempuan 2 mendapatkan 7/32. Baik, sehingga sekarang bisa kita urutkan total jatah warisan. Istri, anak laki-laki, anak perempuan 1, anak perempuan 2. 1/8, kemudian 14/32, 7/32, 7/32. Sekarang Anda bisa samakan penyebutnya. Di sini kan masih ada angka 8 ya. Ini 32, jadi nggak seragam. Yang ini 8, yang ini 32, nggak seragam. Anda seragamkan. Yang 8 ini berarti dinaikin. Jadi berapa Pak? Kalikan 4 berarti. Sehingga ibu dapat 4/32. Ya, saya kasih catatan di sini. 4/32 itu sama dengan 1/8 ya. Sudah? Berarti total warisan sebesar 2M dibagi 32. Berapa, Bang? Total warisan 2M dibagi 32. Berapa? 62,5 625 juta. 625 juta. Sudah? Maka Anda tinggal kalikan. Ini kan sudah di posisi dibagi 32 semua ya. Maka B dapat 4 kali 625. Anak laki-laki dapat 14 kali 625. Anak perempuan 1 dapat 7 kali 625. Coba dihitung ini. Anak perempuan 2 dapat 7 kali 625. Ini kali 4 berapa? 625 kali 4. Hah?
2.500. Jadinya gimana? 2.500. Hah? Berarti ini 62,5 juta ya. Jadi ini dapat 250 juta. Begini? Yang ini? 87 875 juta. Yang ini? 437 juta. 437. Ini pasti koma ya ini. 75. Nah, 4,75. Baik. Ini totalnya, hasilnya kayak gini ya. Nah, insya Allah ini totalnya kalau benar ngitungnya 2M. Kalau bisa cair seperti ini gampang ya. Nah, kemudian bagaimana tentang penggunaan warisan bebas? Karena warisan itu sudah jadi hak milik dan sesuatu yang mubah untuk dimanfaatkan oleh ahli waris, sehingga mau dia pakai hal yang mubah, mau dia gunakan untuk ibadah, mau dia gunakan untuk wakaf, terserah. Itu sudah menjadi hak milik dia. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.